Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cipta, kembali lagi di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia pada program Podcast, Vokasi dalam Podcast. Kembali lagi bersama saya, Firan Famza, yang kali ini akan didampingi oleh salah satu siswa PKL reguler yang saat ini sedang berada di Cipta Sarana Cendekia. Agar tidak berlama-lama, kita langsung saja buat kita berkenalan langsung. Yuk! Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karina Rahmadani, biasa dipanggil Karina dari SMK PGRI Rogo Jambi dan kelas 12. Oke, Karina ini berarti sudah kelas 12 dari SMK PGRI Rogo Jambi. Iya, betul. Oke, sebelumnya ini Karina udah menjalani PKL reguler bulan keberapa? Bulan pertama sebenarnya udah PKL reguler sih, Bulan Kak. pertama itu bulan apa? Bulan Desember akhir. Desember akhir. Iya, kemudian dilanjutkan di Februari itu PKL terpadu dan sekarang bulan Maret reguler lagi. Oke, sampai kapan itu kamu PKL-nya? Sampai bulan Mei tanggal 13. Sampai bulan Mei tanggal 13, berarti udah lulusan ya? Iya, sudah kelulusan. Jadi nanti udah pulang-pulang udah lulus? Iya. Oke, nah ini nih, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai PKL nanti, PKL reguler sama PKL terpadu, aku mau tahu dulu. Yang pertama itu, kenapa akhirnya aku memilih untuk sekolah di SMK? Apalagi udah 3 tahun, harus punya alasan dong berarti. Iya. Apa tuh? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi, kenapa saya tertarik ke SMK? Sebenarnya alasannya simpel, karena di SMK itu saya mikirnya gini, lebih ke kejuruan dan di situ kita belajar untuk kewirausahaannya gitu. Jadi lebih saya tertarik ke situ daripada ke SMA-nya. Oh, gitu. jadi kamu milih SMK karena emang SMK bagimu dari pandanganmu waktu itu adalah sekolah yang menyiapkan untuk siap bekerja dan juga cakap wirausaha. Iya, gitu. ya seperti itu. Kemudian ini kan selama kamu punya dua tujuan tersebut, lalu kenapa menentukan pilihan tersebut ke SMK PGRI Rogo Jambi? Sedangkan kan di sekitarmu mungkin ada beberapa SMK yang lain kan? Iya. Kenapa tuh? Itu sebenarnya alasannya juga karena di sana itu merupakan sekolah SMKPK, yaitu pusat keunggulan dan banyak orang yang tertarik bersekolah di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk bersekolah di SMK PGRI Rogo Jambi. Oh, berarti emang SMK Pro itu SMK yang populer ya berarti di sana? Iya, Oke, betul. jadi itu alasan kamu milih di sana karena sekolahnya juga favorit gitu? Iya. Oke. Nah, setelah saya tahu nih untuk alasan kamu kenapa milih di SMK kemudian di SMK Pro, aku mau tahu apa alasan kamu akhirnya memilih untuk masuk jurusan akuntansi dan keuangan lembaga? Sebenarnya waktu itu ada 2 pilihan. Yang pertama di manajemen perkantoran, dan yang kedua di akuntansi. Karena saya basicnya dulu di SMP itu suka matematika. Suka matematika tuh. Iya, dan banyak guru yang di sana merekomendasikan kalau kamu suka matematika ini di akuntansi itu nggak jauh loh dari matematika, bahkan lebih mudah. Nah, jadi saya memiliki ketertarikan di bidang akuntansi pertama karena itu. Gitu. Nah, tadi kamu bilang karena kamu suka matematika. Iya. Sampai sekarang masih suka? Alhamdulillah masih. Masih suka matematika, hebat nih. Kemudian ini, apakah masih jauh-jauh sama MTK matematika? Akuntansinya? Sebenarnya nggak jauh sih, tapi jauh. Apa tuh? Kenapa kok bisa nggak jauh? Karena di dalam rumus akuntansi juga banyak menggunakan rumus dari matematika juga gitu. Misalnya kayak di penyusutan gitu ya, kita hitung persenannya gitu. Iya, banyak. Nah ini buat teman-teman yang masih ragu, masih di SMP, masih bingung mau sekolah SMA atau SMK nih, contohnya dari Karina. Karina karena di SMP suka matematika ya Karina ya? Iya. Nah kemudian dia memutuskan untuk memilih masuk akuntansi karena matematika dan akuntansi nggak akan jauh-jauh kata Karina. Oke, makasih nih Karina buat jawabannya ini. Yang terakhir untuk sebelum kita bahas PKL terpadu dan PKL reguler, sampai saat ini di kelas 12 kan udah di akhir jenjang SMK. Iya. Bagaimana rasanya? Mungkin enjoy, sangat tertekan. Enjoy sih Kak. Enjoy. Sangat Kenapa enjoy. Bisa enjoy itu? Karena di sini saya juga menikmati dan biasa banyak yang kayak sudah di kelas 11 maupun 12 itu bilang,
kayaknya aku salah jurusan Kayaknya aku deh salah jurusan, gitu. oke. Tapi ternyata di sini banyak Menghela juga. nafas, salah jurusan. Iya, Oke. tapi di balik itu semua banyak kok ilmu yang dari akuntansi ini yang terkait kehidupan sehari-hari. Jadi kalian nggak rugi untuk ambil jurusan akuntansi ini gitu. Oke. Kamu merasa salah jurusan nggak? Enggak sih. Sama sekali ya berarti. Sama sekali enggak. Ini hebatnya Karina nggak pernah merasa salah jurusan. Enggak. Jadi udah mantap ya dari awal sebelum masuk di SMK sampai sekarang mantap di akuntansi. Masih. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk bahas mengenai PKL terpadu dan PKL reguler karena di SMK kan punya program namanya PKL ya pasti. Iya. Sebuah hal yang wajib untuk anak SMK. Nah, selama kamu sampai kelas 12 ini sudah pernah PKL sebelumnya selain di PT Cipta Sarana Cendekia? Sebelumnya belum pernah. Sebelumnya belum pernah. Jadi kamu memakai kurikulum Merdeka? Iya, memakai. Oke, karena pakai kurikulum Merdeka akhirnya kamu PKL-nya di kelas 12. 12. Nah, kenapa akhirnya kamu memilih untuk PKL di PT Cipta Sarana Cendekia yang notabene-nya berada di Malang? Sedangkan sekolahmu kan di Rogo Jampi, Banyuwangi. Kenapa tuh? Ya. Sebelumnya saya berpikir gini, kenapa aku nggak coba ambil peluang ini? Kan sangat sulit banget untuk yang mau ke Malang. Soalnya dari sekolah pun pikir-pikir Kak, untuk menyetorkan siswanya PKL ke Malang. Jadi di sini nih menurut saya sangat pilihan yang sangat cocok, gitu. iya, karena Sesuai sama jurusan mungkin ya. sesuai dengan jurusan, terus sesuai dengan saya juga, karena saya di sini tujuannya yang satu, untuk lebih mengenal pajak dan menyukai pajak, gitu. Oke. Sampai di sini berkenalan lagi sama akuntansi. Iya. Nah, berkenalan lagi sama akuntansi, kemudian juga dikenalkan sama pajak yang mungkin masih baru ya. Iya, masih baru. Oke. Kemudian ini kan kamu tadi sempat bilang bahwa kamu menjalani PKL terpadu dan juga PKL reguler. PKL terpadunya kamu periodenya bulan apa? Bulan Februari. Februari. Oke. Nah, setelah kamu menjalani PKL terpadu dan PKL reguler, menurutmu apa perbedaannya? Untuk perbedaan itu sangat banyak sih Kak. Yang pertama, dari PKL reguler itu kita jam kerjanya juga cuma sampai hari Jumat, dan kalau PKL terpadu itu kita sampai hari Sabtu dan sudah terjadwal. Oke, kemudian Gitu. Terus dari segi materi juga beda. Kalau kita PKL reguler, untuk materi kita cari sendiri kepada miss atau misternya. Untuk PKL terpadu kita sudah dapat, iya, sudah disiapkan jadwal-jadwalnya itu ya. Iya. Terus juga lebih aktif di PKL terpadunya ketimbang di reguler, karena kita di reguler itu lebih ke membantu operasional perusahaan gitu iya, ya? iya, seperti itu. Oke, kalau di terpadu jadi intinya kita itu kayak buat belajar dan berkenalan mengenai akuntansi, kemudian juga belajar menyukai pajak juga ya kan? Iya. Oke. Nah, untuk PKL reguler tadi kan kamu bilang bahwa di PKL reguler kamu membantu operasional perusahaan. Iya. Artinya kamu membantu pekerjaan-pekerjaan di setiap karyawan ataupun staf yang membutuhkan, ya kan? Nah, selama kamu menjalani PKL reguler, pekerjaan apa yang udah kamu lakukan? Yang pertama, waktu itu saya mengerjakan siklus akuntansi dari PT Tata Surya sampai ke Excelnya juga. Terus setelah itu yang kedua juga memverifikasi UKK nasional itu. Dan banyak lagi sebenarnya Kak untuk pekerjaan yang di PKL regulernya. Oke, gitu. jadi pada dasarnya untuk PKL reguler itu nggak hanya membantu operasional perusahaan ya? Iya. Juga kalian mengisi waktu kalian dengan mengerjakan workshop itu? Iya. Oke, jadi selain dapat untuk membantu pekerjaan ataupun operasional perusahaan, kalian juga dapat buat mengasah kompetensi kalian melalui workshop Iya, itu? Betul Kak. Jadi Oke. gitu. Apakah cuma mengerjakan aja? Ada konsultasi sama tim instruktur? Untuk konsultasi itu ya sering, karena kita sangat membutuhkan bimbingan dari miss atau misternya gitu. Kemudian dan dari misternya juga sangat welcome untuk kita. Sangat membantu sekali. Iya. Kalau kita nggak paham, jadi dikasih pengertian, terus habis itu
dan ngasih pengertiannya tuh nggak langsung jawaban yang to the point gitu, enggak. Dia tapi ditunjukkan step-stepnya iya, gitu ya. jadi kita tahu, kita belajar di sana juga. Oke, kalian juga belajar di sana. Oke, kemudian selama menjalani PKL reguler nih, spesial untuk PKL reguler, apa kamu mengalami kesulitan? Untuk kesulitan pernah pada saat itu, karena akuntansi juga nggak jauh dari kata nggak balance. Pada saat itu kita kan pas waktu bulan pertama itu cuma dari satu sekolah kan Kak, dari SMK PGRI Rogo Jambi. Nah di sana itu terjadi nggak balance kan. Jadi coba konsultasi ke Miss Latifa. Coba Miss, ini ada kendala terkait siklusnya, ada yang nggak balance, Dek, coba dianalisis lagi, dan ini coba dilihat bukti transaksi yang dokumen ini. Setelah dikonsultasikan ke Miss Latifa, akhirnya dari situ kita belajar juga, oh ternyata di sini salahnya. Jadi dari kesalahan itu, dari kesulitan itu kita bisa belajar gitu. Jadi kalau ditanya apakah ada kesulitan, ada pastinya. Cuman karena di sini tim instrukturnya, pembimbingnya itu sangat membantu sekali buat membimbing kalian semua, jadi terasa lebih mudah dan akhirnya bisa mengerti, begitu ya? Iya. Oke. Kemudian ini, Karina, hal apa yang kemudian kamu rasakan saat ini sebagai peningkatan atau perubahan positif dari dalam dirimu selama menjalani PKL di PT Cipta Sarangan Cendekia? Udah berapa bulan sih kamu di sini? Di sini sudah jalan 3 bulan. Nah, sudah jalan 3 bulan, pasti ada dong sebuah peningkatan ataupun hal yang menurutmu menjadi value dirimu. Iya, yang pertama itu saya lebih ke berpikir kritis. Berpikir kritis, oke, karena udah dihadapkan dengan studi kasus itu ya? Iya, terus yang kedua lebih ke tanggung jawab. Karena di sini itu kita dikasih tanggung jawab untuk menyelesaikan siklus ini, terus kita harus bisa mempertanggungjawabkan hal tersebut gitu. Terus yang ketiga lebih ke kolaboratif juga. Jadi kayak ada kerjasama. Iya, teamwork. Iya. Terus habis itu di sini juga rasa saling menghormati, terus saling melengkapi, karena di sini kan juga ternyata di PKL terpadu dan reguler itu kita juga banyak yang beda sekolah, beda daerah. Iya, jadi lebih menghormati gitu. Karena keberagaman itu akhirnya kamu juga belajar untuk beradaptasi itu ya. Iya, gitu. Oke. Kemudian kan selama di PKL, karena saya tadi itu agak menyimpulkan kalau kamu selain mengerjakan membantu operasional perusahaan, kamu juga dapat tugas workshop. Iya. Nah, apabila keduanya dijalankan bersamaan kan akhirnya perlu sebuah manajemen waktu gak sih? Iya. Nah, bagaimana kamu tuh? Untuk manajemen waktu mungkin lebih terstruktur sekarang Kak, dibanding yang sebelumnya, karena saya tuh orangnya lumayan teledor. Terus habis itu lebih menghabiskan waktu di main ponsel pertamanya. Terus untuk sekarang lebih bisa memanajemen waktu karena kita juga diajarkan di PKL terpadu untuk lebih konsisten dan membuat schedule. Oke, membuat jadwal buat diri kita sendiri ya berarti ya. Oke, biar kita lebih teratur juga dan lebih enak buat manajemen waktunya. Oke, berarti tadi hal-hal yang menurut kamu ada perubahan itu salah satunya tadi manajemen waktu, kemudian kolaborasi, terus saling menghormati, terus banyak sekali sih yang saya dapat. Oke, kemudian ini kan kamu udah jauh-jauh dari Banyuwangi ke Malang. Iya. Apakah ada hal menarik selama PKL di PT Cipta Sarangan Cendekia? Entah karena perbedaan ataupun entah karena perubahan-perubahan itu. Banyak sekali hal yang menarik yang saya temui di sini, yang pertamanya itu saling nggak kenal, terus kenal gitu. Terus habis itu saling tukar informasi. Contohnya kemarin kayak kan barengan sama teman-teman Kupang. Di Kupang itu ada apa sih, dan apakah apakah beda untuk akuntansi yang ada di sini dan di sana? Ternyata di sana itu orangnya
santai-santai untuk mengerjakan daripada yang ada di Banyuwangi. Jadi dia yang ada di Malang. Jadi dia agak kaget untuk pertama yang di sini gitu. Hal menarik kalau selama di kos mungkin ada nggak? Entah mungkin kamu jadi belajar mandi, jadi bangun pagi, kemudian jadi masak, kemudian jalan-jalan ke pasar. Untuk di kos mungkin iya masak sendiri, terus nyuci baju juga sendiri. Oh, nyuci baju juga sendiri. Iya. Terus juga di sana lebih belajar mandiri daripada di Banyuwangi di rumah gitu. Ya. Iya. Oke, nah jadi untuk pengalaman di PKL di Cipta Sarana Cendekia itu untuk khususnya teman-teman yang dari luar Malang ya sebenarnya nggak terbatas untuk pengalaman yang ada di PT aja, nggak yang ada di kantor aja, tapi juga mungkin di tempat kosnya mereka, kemudian mungkin di jam-jam luar office-nya, hour-nya kita gitu, Karina. Jadi mungkin untuk pengalaman kamu yang di kos itu juga sebuah pengalaman yang menjadi satu kesatuan yang ada di PKL PT Cipta Sarana Cendekia. Iya. Jadi nanti mungkin selain tadi kolaborasi, kemudian manajemen waktu, juga ada penambahan buat dirimu lebih mandiri. Oke. Kemudian ini Karina, apa kamu merasa cocok sebagai siswa SMK di detik-detik akhir, ya kan? Iya. Setelah dari sini kan udah lulus. Iya, nah, sudah lulus. Itu untuk melakukan PKL, khususnya di PT Cipta Sarana Cendekia. Menurut saya sangat cocok sih Kak, karena di sini kita selain belajar akuntansi, pajak dan lain sebagainya, di sini kita diajarkan juga untuk membuat CV, terus membuat LinkedIn itu, iya itu, dan juga banyak sekali yang dapat dieksplor di CSC ini tentunya yang nggak bisa dan nggak dapat di tempat lain. Iya, di tempat lain gitu. Jadi kesimpulan dari Karina ini PKL di PT Cipta Sarana Cendekia walaupun sudah kelas 12 itu masih sangat cocok dan sangat recommended ya? Sangat recommended. Sangat recommended. Oke, karena selain mendapat ilmu tentang akuntansi dan pajak, tadi Karina sempat bilang bahwa di sini juga dapat bagaimana membuat CV ya? Iya. Nah, jadi kita di sini juga mempersiapkan buat kerjanya, prakerjanya. Kemudian kita juga dapat materi wirausaha nggak kamu? Dapat materi wirausaha waktu itu. Nah, kita juga dapat materi wirausaha juga kan. Jadi siapapun yang ada di sini, apapun tujuannya nanti, masih bisa kita tampung semua dan kita ajak buat grow up bareng. Iya, benar sekali. Oke. Kemudian ini Karina, yang akhir udah di kelas 12, di akhir semester 2 juga. Iya, semester 2. Pertanyaan yang akan muncul bagi semua anak kelas 12. Setelah lulus SMK, mau kemana? Mungkin ini sih Kak, setelah lulus SMK, saya memiliki cita-cita untuk kerja di bank gitu. Oke, cita-cita kerja di bank. Iya. Kenapa tuh? Karena apa kok mau kerja di bank? Karena mungkin di sana untuk prospek kerja, prospek karir, jenjang karirnya mungkin ya? Iya, itu juga sangat menarik. Terus dari cerita pengalaman-pengalaman orang-orang itu sangat menarik gitu. Terus dari segi waktunya juga sangat fleksibel. Oke. Udah pernah nyoba melihat-lihat itu kualifikasinya? Sudah. Kemudian gimana setelah melihat kualifikasinya? Kita perlu ngobrolin ini buat kelas 12 nih. Iya, mungkin setelah saya melihat kualifikasi yang ada di lowongan pekerjaan tersebut, itu hanya beberapa langkah lagi untuk apa? Kamu udah bisa masuk di bank gitu? Iya. Oke, amin, gitu. amin. Sangat amat optimis. Sangat gitu. optimis. Oke. Nah, ini kalau bicara soal mengenai kepekerjaan dan kemudian kamu bekerja di bank, sekolahmu ada kolaborasi nggak sama bank? Sebenarnya untuk kolaborasi sama bank banyak sih Mas. Banyak. Dari mulai bank BSI, BRI, BCA, Bank Jatim gitu. Jadi lumayan banyak ya buat linknya sekolah ke industri-industri perbankan. Iya. Nah, untuk link industri perbankan itu apakah sama sekolah ada kerjasama mengenai perekrutan ataupun mungkin di sekolah kamu udah pernah didatangi bank-bank tersebut untuk melakukan perekrutan? Sudah pernah. Iya. Oke. Kemudian apakah ada itu alumni yang ada di sana? Mungkin untuk alumni itu belum sih Mas, karena mungkin masih banyak yang melanjutkan juga. Iya, setelah ke SMK itu. Oke.
Tapi ya mungkin nanti bisa kamu untuk menjadi yang pertama. Amin. 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 Oke, ini ya Karina. Ada di pertanyaan terakhir nih kita. Ya. Selama menjalani proses PKL di PT Cipta Sarana Cendekia dan nantinya selesai, apa yang sekiranya bisa kamu jadikan value untuk kamu ke depan? Dalam hal ini kamu bekerja kan? Iya. Nah, value apa yang bisa kamu jual ke perusahaan? Mungkin yang pertama itu dari skill komunikasi. Skill komunikasi, oke. Terus Apalagi diperbankan ya. Iya. Sangat perlu untuk komunikasi. Iya, terus yang kedua ada adaptif, kemampuan beradaptasi di lingkungan yang baru itu sangat penting karena ya kalau kita nggak bisa beradaptasi gimana kita mau menjalaninya gitu. Oke. Terus yang ketiga juga yang teamwork tadi. Teamwork, oke. Karena itu setiap pekerjaan pasti perlu teamwork kan ya. Iya. Nah, oke. Terus juga penggunaan teknologi itu juga sangat penting. Contohnya kan sekarang banyak yang menggunakan Microsoft Word ketimbang dari manualnya begitu. Iya, oke. So, Dari sekian yang kamu sebutkan, ada hard skill yang kamu bilang itu, kemudian ada soft skill seperti komunikasi dan juga yang kamu sebutkan tadi. Iya. Apakah kemudian dengan nilai tersebut cukup untuk membuatmu siap bersaing di luar sana? optimis sih Mas. Optimis, kenapa tuh kok bisa optimis? Harus ada alasannya, nggak bisa dong. Iya. Kita mengklaim hanya sekedar optimis gitu. Meskipun saya merasa kadang berada di titik ragu, tapi saya akan mengupayakan gimana caranya saya upgrade skill tersebut. Iya, dan saya akan menambah skill yang saya miliki, seperti itu. Oke, jadi mungkin nanti pesan saya buat Karina, mungkin mulai saat ini bisa mulai coba review-review lowongan pekerjaan mengenai di industri perbankan khususnya. Iya. Bisa mulai kamu cocok-cocokkan tuh sama dirimu, kualifikasinya apa aja dan apa yang kurang bisa kamu upskilling lagi. Iya. Oke, yang terakhir, kalimat motivasi dari Karina, entah buat siapapun terserah, silakan. Tidak ada proses yang mudah untuk tujuan yang indah, karena kita dalam zona berjuang. Takdir milik Allah, tapi doa dan usaha tetap milik kita. Semangat! Amin. Itu teman-teman, kalimat motivasi dari Karina. Mungkin teman-teman perjuangannya Karina tuh, yang mungkin sekarang udah kelas 12, udah waktunya berjuang ya Karina ya? Iya. Tapi jangan pernah menyerah ya? Iya. Oke, ini setelah kalimat motivasi, aku mau tahu mengenai pesan-kesan kamu deh buat siapapun itu, entah buat tim instruktur, teman-teman di PKL terpadu maupun PKL reguler, ataupun buat guru-guru di sekolah. Oke. Pesan untuk PT Cipta Sarana Cendekia, semoga tetap berjaya dan lebih upgrade ke depannya dan dapat lebih banyak lagi anak-anak yang magang sini, seperti itu. Dan untuk misternya semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya, karena tanpa kalian saya nggak tahu apa-apa yang ada di sini gitu. Oke, ini saya mewakili juga dari tim instruktur, kemudian ya mungkin Pak Direktur yang belum bisa datang ataupun sampai di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Karina dan teman-teman yang sudah bisa menyempatkan waktunya dan memilih untuk PKL di PT Cipta Sarana Cendekia. Saya ucapkan terima kasih yang banyak juga buat Karina dan tentu saja buat Bapak Ibu gurunya Karina yang sudah mensupport dan juga mendukung Karina dan teman-temannya buat melakukan PKL terpadu maupun PKL reguler di PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, Karina, tadi kan kamu sampaikan pesan. Iya. Saya mau tahu kesan kamu selama entah PKL terpadu ataupun PKL reguler. Oke. Bagaimana kesannya? Kesan saya selama PKL terpadu dan reguler itu yang pertama menyenangkan, karena di sini saya dapat ilmu baru, pengalaman baru, teman baru, dan lebih ke itu. Apa? Untuk ilmu barunya itu sangat luar dapat, biasa iya, banget ya. karena nggak ada yang di tempat lain gitu. Oke. Terus yang kedua untuk tertekan enggak sih Kak. Oh, enggak tertekan Karena sama sekali. ya karena di sini juga misternya teman-teman itu sangat support, lingkungannya juga sangat baik, terus dari yang lainnya juga mendukung. Yang lain juga mendukung, lingkungannya mendukung ya berarti. Iya, ya? Oke. gitu. Itu kalau selama di kos nggak ada masalah ya berarti ya? Untuk di kos enggak ada masalah sih Kak.
Oke, Tetap cukup. online Jadi saja. mungkin untuk pembahasan kita kali ini udah cukup ya Karina ya. Ya. Kita udah cukup banyak ngobrolin mulai dari mengapa Karina milih di SMK, kemudian kenapa milih SMK PGRI Rego Jambi sampai di PKL terpadu dan PKL reguler di PT Cipta Sarana Cendekia. Oke, mungkin cukup itu saja untuk pembahasan kali ini bersama saya Ranfa Hamzah dan Saya Karina Rahmadani. pamit undur diri. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube Cipta Sarana Cendekia dan tunggu konten-konten kita selanjutnya khususnya di program podcast Vokasi dalam Podcast.